Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Walaupun sudah lebih dari 1 bulan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, saya berdoa agar saudara semua tetap semangat dan penuh dengan pengharapan akan pertolongan Tuhan bagi kita. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menghalaukan badai ini dan wabah COVID ini pasti akan berakhir. Kita harus yakin itu, kita harus percaya. Dan oleh karena itu kita juga harus berupaya dengan sungguh-sungguh berjuang bersama dengan pemerintah dan dengan orang-orang lain, masyarakat lain di negeri ini untuk menghentikan perluasan dan penyebaran dari wabah COVID ini dengan melakukan secara sungguh-sungguh protokol penanganan COVID-19 yang seperti pemerintah telah anjurkan, yaitu dengan berjuang bersungguh-sungguh menjaga kebersihan diri kita, keluarga dan lingkungan kita, melakukan physical distancing dan social distancing, dan juga secara sungguh-sungguh berupaya untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat. Nah, tetapi saya juga berpikir bahwa upaya-upaya kita itu bisa juga tetap membawa kita ke dalam suatu keadaan yang ragu akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Bisa seperti Thomas ketika dia bahkan menyatakan secara terbuka keraguannya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Thomas dengan tegas mengatakan itu ketika murid-murid di dalam nats yang kita baca tadi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, tepatnya di ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Artinya bahwa Yesus telah hidup, telah bangkit sebagaimana yang dijanjikan. Tetapi apa respon Thomas terhadap itu? Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali lagi ditegaskan dalam ayat ini, sekali-kali kata Thomas, aku tidak akan percaya. Pertanyaannya, mengapa Thomas bisa tidak percaya atau bisa ragu sedemikian rupa akan kebenaran kebangkitan Kristus, padahal hampir semua murid telah mengatakan itu kepadanya? Nah, ada beberapa kemungkinan, saudara, yang bisa kita pelajari baik dari konteks nats ini maupun dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, kita bisa melihat itu dari konteks ayat pasal Yohanes pasal 18 ayat yang ke-15, 17, 25 dan 26. Nah, konteks bagaimana Yesus mulai ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian dibawa ke dalam proses peradilan sepanjang malam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang rasa takut adalah satu perasaan yang kerap kali meredupkan kobaran api iman kita. Jika hal itu diperhadapkan dengan resiko yang besar. Thomas dan murid-murid Yesus lainnya sangat tergoncang ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Bahkan si pemberani yaitu Simon Petrus, dia pun gagal untuk berdiri teguh atas komitmennya untuk tidak tergoncangkan imannya, sekalipun dia sendiri. Dia dengan berani berkata demikian kepada Tuhan, bahwa dia tidak akan tergoncang imannya, sekalipun semua orang pergi meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Bahwa di malam sebelum Yesus disalibkan, Petrus pemberani itu telah 3 kali menyangkal Yesus.
Hal itu semata-mata karena rasa takut. Rasa takut yang menghinggapinya. Rasa takut yang menguasai pikiran dan perasaannya. Dan ini tentu saja mempengaruhi Thomas. Berbagai tanya dan rasa takut menguasai pikirannya juga. Sehingga ketika semua murid kemudian berkata kepada dia bahwa Yesus telah bangkit, hal ini menimbulkan kebingungan dalam diri Thomas. Karena ia masih sulit percaya akan fakta baru, akan kenyataan baru bahwa Yesus telah bangkit. Yesus yang baru saja disaksikannya kalah dan mati. Bagaimana bisa dikatakan sekarang telah bangkit? Saya yakin karena itu saudara, di dalam Alkitab kita baik perjanjian lama dan perjanjian baru, cukup banyak ayat yang mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya jangan dikuasai oleh rasa takut. Karena rasa takut sekali lagi dalam contoh Petrus maupun dalam contoh Thomas telah memperlihatkan bahwa ketika itu menguasai kita, maka itu bisa meredupkan keteguhan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan Allah menyuruh Yosua untuk pergi menyeberang sungai Yordan dan membawa orang Israel menduduki tanah perjanjian, mengingat satu hal yang penting itu. Mungkin juga karena Tuhan tahu ada keraguan, Tuhan tahu ada berbagai macam pertanyaan yang muncul di hati Yosua yang siap menggantikan Musa itu. Tuhan tahu ada keraguannya, ada ketakutannya. Makanya Tuhan berkata kepada dia di dalam ayat 9 di Yosua 1 itu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan Yosua tidak takut, dia pun percaya. Nah ini hal yang pertama kita bisa lihat. Mengapa Thomas menjadi ragu? Karena Thomas masih dikuasai oleh rasa takut bersama dengan murid-murid yang lain akan fakta kematian dan penyaliban Yesus. Sidang jemaat Gereja Baptis yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat 24 khususnya. Apa yang membuat Thomas kemudian menjadi ragu, sekalipun sekali lagi hampir semua murid telah bersaksi kepadanya tentang kebangkitan itu. Dalam ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Fakta ini memberitahu kita bahwa Thomas ketika dia menghadapi kesedihan, ketika dia menghadapi berbagai macam pergumulan yang ada dalam hatinya, berbagai macam tanya akan kematian Yesus Kristus itu, Thomas menghadapinya dengan menyendiri. Thomas hadapi kesedihan sendirian. Saudara-saudara, tipikal karakter Thomas bisa jadi dia seorang yang suka merenung, seorang melankolis yang terlarut dalam pergolakan pikir yang sangat kompleks. Ketika memikirkan sederet fakta yang sangat kontradiksi, mungkin membuat Thomas merasa perlu menyendiri. Nah, persoalannya, apakah hal itu menolongnya untuk menemukan jawaban dan kekuatan untuk tetap percaya kepada janji Kristus bahwa dia akan bangkit? Apakah Thomas menemukan kekuatan dalam kesendiriannya untuk tetap teguh percaya kepada Kristus? Ternyata tidak, saudara. Kesendirian Thomas tidak memberi kontribusi bagi keteguhan imannya akan janji-janji Tuhan. Walaupun kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 dan 6, Tuhan Yesus sendiri pernah memberi jawaban kepada Thomas dalam pertanyaannya bahwa dia, Yesus,
adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan berarti dialah sebagai jaminan satu-satunya, dialah jaminan mutlak bagi Thomas dan semua orang percaya untuk menikmati hidup. Namun Thomas masih terus mencoba untuk memakai kekuatan pikirnya untuk memahami semua peristiwa dengan kekuatannya, walaupun itu sulit untuk dipahami. Dan oleh karena itu dia merasa dia perlu menyendiri, dan itu gagal. Menyendiri tidak membuat Thomas makin percaya dan kuat dalam iman. Justru ketika dia menyendiri, semakin memperkuat, semakin memperteguh keraguannya akan Tuhan. Sehingga sekalipun begitu banyak orang telah menyatakan tentang kebesaran kemenangan Allah di dalam kebangkitan Kristus kepadanya, dia tidak juga percaya. Dalam konteks ini saudara, maka kita harus kembali mengingat nasihat dari penulis Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Sesuatu yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita bersama dengan orang lain, betapa pentingnya koinonia, betapa pentingnya persekutuan. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sifat alami manusiawi kita menunjukkan bahwa kita perlu orang lain. Kita perlu bersama agar saling menguatkan, saling menasihati, saling menopang satu dengan yang lain. Dalam hal ini kita perlu hidup sebagai orang percaya yang bergereja, yakni orang-orang yang bersama-sama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptiskan dan membangun iman bersama-sama di atas satu-satunya kebenaran, yakni Alkitab sebagai firman Allah. Dan saudara, kita bersyukur karena nats kita tadi mengatakan bahwa Thomas kemudian dipulihkan imannya. Keraguannya dihempaskan setelah ia kembali ke dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain. Di dalam persekutuan dia kemudian bahkan mengalami kehadiran Yesus Kristus. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang kemudian memusnahkan semua keraguan. Pengalaman pribadi itu menopang dia justru ketika dia ada bersama dengan orang-orang lain dan menikmati kehadiran Kristus. Saat saudara dan saya menghadapi beban dan persoalan yang berat, saat kita ada di dalam keadaan-keadaan yang sulit, sekali lagi dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar untuk jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan hubungan dengan Tuhan, jangan tinggalkan gereja. Anda perlu gereja, Anda perlu orang-orang Kristen lain untuk menasihati Anda, untuk menopang saudara dan saya agar tetap kuat. Tetaplah beribadah. Walaupun sekarang ini kita melalui media online, tetaplah setia. Jika Anda membutuhkan sharing akan pergumulan dan perasaan-perasaan ragu dan takut Anda, lakukan itu via WA dan lain sebagainya kepada saudara seiman, kepada saya sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang bisa dipercaya untuk menolong, dan berdoa bersama-sama agar saudara dikuatkan. Anda tidak bisa menghadapi kesedihan seorang diri. Anda tidak bisa mengalami kekuatan iman jika Anda sendirian. Anda perlu saudara-saudara seiman lainnya. Yang ketiga, apa yang kemudian menjadi sebab dari keraguan Thomas? Saya belajar dari nats ini dan saya lihat itu di dalam ayat yang ke-25. Yakni Thomas sangat trauma dengan penderitaan Yesus disalib. Jawaban Thomas di ayat 25 itu mengisyaratkan kepada kita betapa kuatnya bayangan penyaliban Yesus di memori Thomas. Dia seorang yang berkepribadian kuat dalam hal-hal data dan detail. Ia menguraikan dengan rinci apa yang ia ingat tentang Yesus di kayu salib itu. Dia sangat ingat
dan dengan sangat detail membayangkan paku-paku yang menancap, yang melubangi tangan Yesus. Dia ingat detail dan merumuskannya bagaimana tombak prajurit Romawi menancap di lambung Yesus untuk mempertegas kematiannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semua itu diingat. Gambaran ini membuat kita mengerti mengapa Thomas ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mungkin dia berpikir penderitaan, kekalahan, bahkan kematian yang begitu tragis tak bisa dialahkan Yesus. Bagaimana ia dapat mengalahkan kubur maut itu? Tentu saja itu mustahil. Hal demikian bisa kita alami. Kadang-kadang kita juga menjadi kurang percaya dan ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebab kita terlalu berfokus terhadap besarnya masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah yang telah menenggelamkan cita-cita yang dulu di masa lalu kita. Masalah-masalah di mana kita merasa telah diperlakukan dengan tidak adil di dalam keluarga, oleh pasangan kita, oleh orang tua kita. Kita diperlakukan dengan tidak adil oleh rekan kerja kita, rekan bisnis kita. Ada banyak hal yang telah melukai dan merugikan kita. Banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kita yang membuat kita putus asa. Semua itu kerap kali membuat kita kurang bisa atau tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia dapat menolong. Tentu saja hal itu salah. Mengapa saudara-saudara? Karena kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada hingga hari ini, itu tentu saja menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Itu menunjukkan kasih Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa Allah sedang menolong kita dalam hidup kita. Dan karena itu tidak ada masalah yang tidak bisa kita bawa kepada Tuhan. Tidak ada traumatik dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa yang sulit sekalipun, yang di dalamnya kita tidak bisa percaya kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-26 kemudian kita baca di sana menarik, dikatakan dalam ayat ini bagi kita bahwa 8 hari kemudian, perhatikanlah sekali lagi, 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas melihat 8 hari kemudian dia menemukan sendiri kehadiran Yesus yang membuktikan bahwa ia hidup. Ia bangkit atas kematian. Ia menang atas kubur dan atas kuasa maut. Dan Thomas melihat ini fakta baru. Thomas melihat ini kebenaran sebagai suatu pengalaman baru yang menguburkan semua trauma dari tragedi Jumat berdarah yang terus terbayang dalam pikirannya. Trauma-trauma dan pergumulan besar di masa lalu saudara pun, saya percaya Tuhan dapat menghalaukan itu. Tuhan dapat mengubah itu menjadi satu pengalaman baru yang membawa damai sejahtera. Kehadiran Tuhan dalam hidup Thomas secara pribadi dalam persekutuan bersama-sama orang-orang percaya telah membawa Thomas dalam dimensi baru. Pengalaman akan kuasa kemenangan Kristus dan kebangkitannya. Penampakan Yesus kepada dia secara pribadi telah melahirkan damai sejahtera. Semua keraguan menjadi sirna. Semua kecemasannya punah. Dan sekarang dia memasuki dimensi baru. Hidup dalam damai sejahtera. Dalam kekuatan baru untuk percaya kepada Kristus dan melayani Dia dengan setia. Kesimpulannya saudara, kalau kita kembali kepada judul khotbah kita di minggu ini, tetaplah percaya. Saudara, saya yakin saudara dan saya bisa tetap percaya kepada Tuhan.
keadaan apapun melanda kita. Bahkan kita tetap bisa menikmati damai sejahtera dalam hubungan dengan Allah dan dengan orang-orang yang mengasihi kita, yang mengasihi Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita bisa tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan, termasuk di tengah wabah COVID-19 ini. Masalah yang pertama, jangan biarkan rasa takut terus menguasai kita. Jangan membiarkan rasa takut kita mengalahkan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menghadapi semua masalah ini secara sendirian. Anda perlu pertolongan dan doa-doa saudara-saudara seiman. Bagikan beban Anda dan minta dukungan doa orang-orang yang mengasihi Anda di dalam Tuhan. Pada saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya bersedia menolong saudara. Dan yang ketiga, jangan biarkan trauma, penderitaan, pergumulan dan masalah yang mungkin pernah terjadi di masa lalu saudara membuat saudara menjadi ragu bahwa Tuhan bersedia menolong saudara. Tapi marilah percaya, sebesar apapun masalah, sebesar apapun rasa ragu saudara akan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang menang. Yesus adalah Allah yang telah mengalahkan maut dan yang telah menyelesaikan semua persoalan hidup kita manusia, yaitu dosa kita. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau datang dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan damai sejahteranya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan teguhkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dan terus menolong kami bersama-sama untuk tetap percaya kepadamu di tengah segala persoalan, masalah, dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami tetap setia beriman kepada Engkau karena Engkau Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.